Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Berhubung saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak. menjaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Link absen sudah Ibu kirim di WA Group ya. Nah sekarang, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengar suaranya, Nak. Pancasila pendukung. Meskipun pembelajaran kita secara daring, kamu juga harus menerapkan disiplin. Seperti pada saat ini, kamu sudah disiplin karena sudah memakai pakaian sekolah. Siapa di antara anak-anak Ibu yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Saya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang teks anekdot. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari teks laporan hasil observasi di dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat mengetahui kebenaran suatu informasi. Adapun kompetensi dasar untuk hari ini, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis struktur dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Untuk kompetensi dasar keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya, membuat teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah membaca materi teks laporan hasil observasi di PowerPoint, kamu mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan cermat. Kamu nanti akan mampu membuat teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kamu tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Sekarang coba kamu perhatikan dan kamu cermati contoh video berikut. Menurut kamu, teks laporan hasil observasi itu apa? Saya, Bu. Menurut saya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berasal dari pengamatan. Karena pada video yang saya tonton, ada seseorang yang sedang mengamati harimau. Iya, bagus sekali ya. Apa yang diamatinya? Harimau. Iya, binatang harimau yang diamatinya ya. Sekarang, coba kamu perhatikan penjelasan Ibu berikut. Yuk kita amati. Tanaman apakah ini? Lidah buaya. Tanaman lidah buaya. Bagaimana ciri-ciri tanaman ini? Berduri. Iya, berwarna hijau. Selanjutnya, berduri atau bergerigi. Apa saja manfaatnya lidah buaya ini? Untuk rambut, Bu. Menyubur rambut. Iya, untuk banyak sekali manfaat dari lidah buaya ini. Nah, yang sudah kita amati tadi dapat kita jadikan sebagai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Salah satu ciri-ciri dari pernyataan umum atau klasifikasi ini menggunakan adalah, menggunakan kata merupakan, yaitu. Nah, itu ciri-ciri dari pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek.
Nah, pada deskripsi bagian inilah dideskripsikan secara jelas bagaimana ciri-cirinya, bagaimana warnanya, bentuknya, ukurannya. Struktur yang terakhir ada deskripsi manfaat atau kesimpulan, menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama menggunakan kalimat definisi. Kalimat yang memberikan penjelasan, Bu. Iya, bagus. Kalimat yang memberikan penjelasan. Kita lihat contohnya, menggunakan kata adalah, memberikan informasi tentang lidah buaya. Selanjutnya konjungsi. Nah, apa saja contoh konjungsi? Dan. Dan, Ya. juga, Dengan, Namun, namun menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Misalnya, panjang daun lidah buaya mencapai 36 cm. Lidah buaya dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan, juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Selanjutnya, menggunakan sinonim dan antonim. Yang mana di sini sinonimnya? aloe vera, Yang mana sini antonimnya? panas dan suhu biasa. Ya, suhu panas dan suhu biasa. Menggunakan data atau angka. 36 cm. panjang dan daun tanaman ini bisa mencapai 36 cm. Nah, sekarang kita belajar menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objek apa yang akan diobservasi. Tentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Setelah itu, lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Bu, saya mau bertanya, Bu, apa perbedaan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi lebih bersifat ilmiah karena kita terlebih dahulu melakukan pengamatan. Teks laporan hasil observasi itu juga menggambarkan secara keseluruhan dan bersifat universal. Sedangkan teks deskripsi itu menggambarkan secara lebih spesifik, ya nak ya? Terima kasih, Bu. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kamu mengenai struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi ini, Ibu ada sebuah teks yang berjudul kunang-kunang. Mari kita analisis. Pernyataan umum atau klasifikasinya terletak pada paragraf pertama karena berisikan hal-hal umum tentang kunang-kunang. Lalu Iya. pada deskripsi bagiannya terletak pada paragraf kedua karena berisi penjelasan detail mengenai kunang-kunang. Bagian Penjelasan ini? mengenai bentuk, ukuran tubuh, warna dari kunang-kunang, dan lain-lain. Iya. Lalu ada deskripsi manfaat atau simpulannya terletak pada paragraf terakhir karena menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi yaitu kunang-kunang. Iya, bagus sekali ya. Sekarang coba kita analisis kaidah kebahasaannya. Yang pertama menggunakan apa? Kalimat definisi. Menggunakan kalimat definisi. Iya, ya. Kunang-kunang merupakan jenis yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Kalau bagian makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan Iya, seperti bagus. Selanjutnya yang kedua, konjungsi. yang mana? Ada maupun. Oh, Iya, cahaya ini maupun. dihasilkan dari sinonim. Ini Dan, ya, yang, saat, dan dan menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kunang-kunang memiliki dua pasang sayap. Itu kalimat simpleksnya. Kalimat kompleks yang mana? Pada umumnya, kunang-kunang akan keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Selanjutnya, menggunakan sinonim dan antonim. sinonim yang pertama ada sinar matahari atau ultraviolet. Yang mana lagi? Atau abdomen. Nah, iya ini ya. Tubuh Bioindikator. kunang-kunang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Untuk antonim, Pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. nah luar biasa anak-anak ibu semuanya ya.
Sudah paham dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan belajar membuat teks laporan hasil observasi. Sudah ada Ibu kirim di LKPD kamu, Nak ya. Ibu kirim melalui grup WA. Setelah kamu mengamati perpustakaan, kamu sering belajar di perpustakaan, kamu buat sebuah teks laporan hasil observasi tentang perpustakaan SMK Negeri 3 Pekanbaru. Kamu mengerjakannya per kelompok. Nah, kelompok 1, kamu bisa mengeksplorasi dengan membaca di buku cetak kamu. Kamu juga bisa mencarinya di internet. Nah, kelompok 3, gimana? Sudah sampai deskripsi bagian, Bu. Sekarang, coba kita presentasikan ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami tentang perpustakaan SMK Negeri 3. Struktur yang pertama ada pernyataan umum. Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan untuk menata tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca. Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan SMK Negeri 3 Pekanbaru antara lain printer dan berbagai macam buku mata pelajaran serta buku non-mata pelajaran. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Beragam fungsi dan manfaat dapat diperoleh dari perpustakaan SMK Negeri 3 Pekanbaru. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi teks yang dibuat oleh kelompok 1. Menurut saya, teks yang dibuat oleh kelompok 1 sudah cukup bagus, namun sebaiknya di bagian deskripsi bagian ditambahkan lagi buku-buku non-mata pelajaran seperti apa yang terdapat di perpustakaan sekolah kita, agar lebih lengkap. Saya Diva dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Pernyataan umumnya adalah perpustakaan merupakan tempat yang dipenuhi dengan buku-buku dengan beragam macam jenisnya. Pada deskripsi bagiannya adalah perpustakaan ini bernama Perpustakaan Nilam Sari. Ada beberapa fasilitas yang membuat banyak minat membaca meningkat. Tidak hanya itu, buku yang ada juga banyak macamnya. Deskripsi manfaatnya adalah berdasarkan hasil observasi, setidaknya ada lebih dari 20 orang yang mendatangi perpustakaan saat jam istirahat tiba. Iya, bagus sekali. Nah, adakah yang ingin menanggapi? Menurut saya, teks yang dibuat kelompok 3 sudah bagus dan juga strukturnya juga sudah bagus. Tapi pada deskripsi bagian, menurut saya seharusnya ditambahkan juga karya inovasi siswa yang ada di perpustakaan SMK 3. Nah iya, di SMK Negeri 3 banyak ya karya-karya inovasi. Alangkah lebih bagusnya itu juga dibuat. Nah, jempol untuk kalian semua karena sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, kesimpulan pada hari ini kita telah mempelajari teks laporan hasil observasi yang merupakan sebuah teks yang berasal dari hasil pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan. Itu saja, Bu. Saya ingin menambahkan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat definisi, konjungsi, kalimat simpleks, sinonim, antonim, data, atau angka. Iya, bagus sekali ya. Dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan sebuah teks yang berisi penjabaran-penjabaran umum yang berasal dari hasil pengamatan. Memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, kita juga sudah membuat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, adakah hambatan-hambatan bagi kamu? Tidak ada, Bu. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Untuk hari ini, kita membaca doa dulu sebagai penutup pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih anak-anak Ibu semua, tetap semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.